jiwa seaslinya jiwa manusia adalah yang sudah mengenal kepada Tuhan. Maka sebenarnya jiwa tersebut itu tidak disadari oleh kita berontak di dalam diri kita. Dia itu ingin kembali kepada Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan kita di forum silaturahmi bersama Kakang Nurdin, bersama Adadan. Adapun kita sedikit bincang-bincang agar bisa menjadikan kedepannya lebih baik, mungkin menjadi edukasi dan pelajaran dengan bahasan-bahasan ini. Dan kita juga berharap agar pemahaman-pemahaman yang disampaikan itu diteliti, dan mau dikritik silakan, kami siap menerima kritik untuk menghidupkan konten kami tersebut. Adapun yang akan kita bahas sedikit ini masalah tata cara dalam menghidupkan jiwa yang telah lama tenggelam atau dalam arti kata terlalaikan atau mati. Nah, dalam hal ini jiwa yang disebut jiwa itu mungkin ada yang menyebut kolbu kali ya, Kang ya. Ada yang menyebut jiwa, ada yang menyebut hati. Nah, untuk lebih spesifiknya kita akan mencoba sedikit membahas sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Dan hal tersebut mudah-mudahan kita bisa membahas dan bisa memberikan bahasan ini lebih sederhana dan lebih mengena kepada kita khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Nah, untuk menghidupkan jiwa yang mati tersebut dalam arti kata memberikan semangat atau memberikan bagaimana itu menurut Kang Nurdin itu? Silakan kepada Kakang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya turnuhun untuk Arizal yang telah memberikan pertanyaan tentang masalah jiwa. Jadi tema yang akan kita bahas cara menghidupkan jiwa yang mati. Tapi sebenarnya yang lebih pas bukan jiwa yang mati ya. Jadi jiwa yang tidur. Kalau untuk hati baru ada hati yang mati. Tuh. Kan bisa disiram. Ya hidup lagi. Jadi kita harus paham terlebih dahulu apa itu jiwa. Karena tiap-tiap manusia terlahir itu mempunyai jiwanya masing-masing. Terlahir dalam dunia jiwa tersebut masih bersih dan seketika ada perkembangan, pertumbuhan membesar, bercampurlah dengan energi-energi alam dunia sehingga jiwa tersebut terkotori dan seketika jiwa sudah terkotori, jiwa itu tertidur. Maka di sini penting untuk membangunkan jiwa. Kenapa dikatakan penting? Karena apabila jiwa yang mati atau jiwa yang tertidur, maka keaslian diri manusia itu akan tertutup sehingga yang nampak adalah hawa nafsu dan watak-watak yang tidak bagus. Makanya jiwa yang tertidur apabila belum bangun, selama dalam menjalankan kehidupannya, dia akan terus mengikuti alur daripada hawa nafsunya dan keinginan-keinginan duniawinya dan tidak mempunyai keinginan untuk pulang kepada Sang Penciptanya. Makanya jiwa tersebut mengikuti karakter hawa nafsu. Tapi sebaliknya apabila jiwa tersebut sudah bangun, maka nafsu tersebut akan terendam dan jasad watak jasad tersebut akan mengikuti jiwa. Sedangkan jiwa itu mengarahnya kepada mana? Ke arah mana? Jadi jiwa itu
jiwa seaslinya jiwa manusia adalah yang sudah mengenal kepada Tuhan. Maka sebenarnya jiwa tersebut itu tidak disadari oleh kita berontak di dalam diri kita. Dia itu ingin kembali kepada Tuhan. Iya. Tapi karena dia tertutup oleh hawa nafsu, oleh penyakit-penyakit hati, sehingga seolah-olah jiwa tersebut terbelenggu, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi apabila terbebas, maka jiwa tersebut akan menarik jasad ini, tubuh ini ke arah ketuhanan dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintahan Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting kita harus menghidupkan jiwa, bahkan Imam Ghazali pun dalam satu riwayat dalam kitab Ayyuhal Walad, ya saya pernah membaca juga. Jadi bahasa daripada Imam Ghazali mempunyai satu bahasa, kita harus mempunyai satu cita-cita untuk menghidupkan jiwa atau menghidupkan ruh. Karena efek positif daripada hidupnya jiwa kita itu akan sangat bermanfaat untuk kalangan kita hidup di dunia dan kita kembali kepada akhirat kita. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, di sini bagaimana cara untuk menghidupkan jiwa-jiwa yang terbangun? Padahal kan dari versi agama masing-masing ya mungkin ada tata caranya. Namun kita kan versi agama Islam, kita hidup beragama, yaitu agama Islam, kita memakai metode daripada apa yang dianjurkan oleh para ulama-ulama sufi, para ulama-ulama terdahulu. Karena beliau-beliaulah yang memberikan suatu petunjuk kepada kita yang masih hidup. Jadi ada pengarahan gitu. Jadi banyak. Di salah satunya dengan cara zikrullah. Ada yang dengan cara tadarus Al-Quran. Dan ada dengan cara berpuasa. Itu sebenarnya kan perintahan-perintahan Allah, bukan salah kadar memerintah, tidak ada efek apapun. Allah memerintahkan sesuatu, otomatis akan ada hal yang positif yang akan diterima oleh kita. Seperti kita apabila kita sering bertadarus Al-Quran, tiap malam kita sering tahajud, sholat, zikrullah dengan niatnya lillahi ta'ala. Jadi la maksuda ilallah, itulah yang akan membuat jiwa kita terbangun. Karena walaupun yang berbentuknya zikrullah, wiridan, tetapi ada suatu pembelokan yang daripada Allah, itu akan sulit terbangunnya. Kenapa demikian? Karena Allah itu sifatnya cemburu. Jadi dia itu tidak ingin dibarengi dengan sesuatu. Tidak ingin. Apabila sudah dibarengi dengan sesuatu, seperti dalam zikir kita, tadarus kita, ada hal yang lain yang kita kejar. Seperti kita ingin kesejahteraan, ingin kekuatan, atau ingin kemewahan, atau ingin keberkahan, itu sama saja sama saja membarengi sesuatu kepada Allah, ya walaupun dalam syariat itu dibolehkan. Jadi bukan saya melarang, silakan, tetapi untuk membuat jiwa kita itu cepat terbangunnya hanya satu kuncinya, itulah maksuda ilallah. Itu seperti itu. Jadi akan tertata apabila jiwa kita sudah bangun, kita akan tertata karena jiwa tersebut sebelum bangun, hati dulu yang harus dibersihkan. Karena segala sesuatu sumbernya dari hati. Apabila hatinya bagus, ya insya Allah. Jadi perbuatan kita pun akan mengarah kepada hal yang positif. Tetapi kalau hati kita jelek, pasti perbuatan kita mengarah kepada hal yang negatif. Nah, dari pembersihan kolbu tersebutlah akan bangunnya jiwa tersebut. Dan jiwa ini mempunyai suatu kekuatan melampaui jasad kita. Karena jiwa ini sangat luar biasa, energi kekuatannya. Sangat luar biasa. Karena jiwa itu kan sudah diciptakan oleh Allah mungkin untuk jiwa-jiwa kita manusia mungkin udah beratus-ratus tahun hidupnya. Sedangkan jasad ya mungkin ada yang hidup di dunia mungkin untuk ada genap puluh tahun 75. Ada yang 50 tahun untuk umur jasad, ada yang 40 tahun, tetapi jiwa ini sudah tua. Maka dari situlah apabila jiwa kita bangun, jiwa kita bangkit, otomatis jiwa itu mempunyai suatu keilmuan yang tidak
pernah oleh jasad kita lakukan, tetapi jiwa ini sudah mempunyai kehidupan. Gini, Itu. saya sedikit melempar pertanyaan ke Adedan. Ya. Ada sebagian pemahaman bahwa jiwa orang itu bangkit kalau dia punya banyak harta. Arti kan semua keinginannya itu kan dianggaplah harta lah yang bisa membawa dia. Itu menurut pendapat ini. Pendapat Adedan gimana ya? Ya kalau menurut pendapat saya sih Wak, sebenarnya ya mungkin ya namanya manusia atau namanya orang selalu berbeda Pandangan. pandangan atau berbeda arahan ya hal yang wajar. Cuma kalau saya pribadi, kalau memang arahnya ke arah kita punya harta terus jiwa kita bisa lebih tenang ya mungkin agak kurang juga sih. Karena kenapa? Saya punya hal yang memang saya temukan gitu kan di lapangan atau misalkan di lokasi lingkungan banyak orang yang memang punya bergelimang hal. Tapi terkadang kalau lagi sharing, ya dia kadang-kadang berbicara sebagian jiwanya ya kurang tenang gitu. Tetap aja mengeluh. Agak mengeluh. Mungkin di situ entah tidak, maksudnya nggak tahu apa ya dia bisa seperti itu. Saya juga nggak paham. Cuma ketika saya berdialog atau berdiskusi, ada sedikit bahasa dia yang kadang-kadang punya segalanya juga belum tentu jiwa itu tenang katanya. Gitu. Itu juga entah dia benar atau tidak bicara seperti itu ya saya tidak tahu. Cuma asumsi dia ke saya itu setelah ngobrol-ngobrol dia bicara ngomong tentang masalah banyak harta pun belum tentu jiwa bisa 100% tenang. Kita kembali ke Kang Nurdin gini. Bagaimana supaya kita itu memahami bahwa jiwa kita itu bisa telah bangkit, telah bercahaya gitu. Bagaimana itu cara membedakan lah gitu. Jadi ini sesuai dengan pengalaman ayah. Dan kita berdasarkan ya sumber daripada dalil lah, ada Ya. dalilnya. Seperti kan ada dalil yang mengatakan apabila Al-Quran dibacakan bergetarlah hatinya. Apabila dikira dikumandangkan. Jadi ada getaran-getaran kolbu itu ciri dasar. Oh, itu ciri dasarnya. Ya. Karena kalau jiwa yang mati itu jiwa itu akan tersambungnya kepada hati. Jadi yang meresponnya itu hati. Jadi bisa dicirikannya jiwa-jiwa yang sudah bangkit. Dia mempunyai suatu keinginan kepada hal-hal yang sifatnya positif. Yang sifatnya membangun, yang sifatnya membantu, yang sifatnya ingin tahu, yang sifatnya ingin selalu belajar, yang sifatnya ingin memberi dan yang lain sebagainya yang sesuai dengan anjuran agama gitu. Dan ciri yang terasa di kolbu itu terasa jadi si hati ini hidup itu ya dengan getaran tersebut seperti itu bergetarlah hatinya. Secara fakta hati itu hidup, jadi ada energi yang bergetar dalam kolbunya. Jadi sifat menggebu-gebu itu sampaikan menggetarkan kolbunya. Jadi ciri-ciri seperti itu. Jadi akan terarah kepada hal-hal yang positif dan terus akan dibimbing ya. Di pembimbingan tersebut ya secara pembimbingan daripada Allah akan dibimbing ke arah-arah yang menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, ini untuk saya kembali lagi ke Adedan ini. Untuk bisa menjelaskan sedikit pengalaman. Saya dengar Adedan pernah terpuruk dalam hal kehidupan, dalam hal asmara enggak ya? Iya ya. Oh, dalam hal kehidupan ya. Nah, pada saat terpuruk itu kan kebanyakan orang itu pasti larinya kepada ada yang lari kepada hal yang negatif, ada lari yang hal yang positif. Nah, Adedan lebih lari ke positif. Itu pada saat terpuruk itu bagaimana proses Adedan itu jiwanya itu untuk bisa terbangun gitu kan, untuk bisa bangkit gitu.
Ya dulu pengalaman saya waktu terpuruk ya. Kita bicara terpuruk di sini pada fase zona yang saya alami dulu. Memang itu sangat luar biasa, Wak. Terkadang saya ingin bercerita dengan kawan dan sebagainya, ya karena sedang terpuruk, kadang-kadang dinilainya beda, Wak. Iya. Dinilainya beda. Artinya beda, ya mungkin paham ya. Di situ saya serba bingung, Wak. Serba bingung. Bingung, saya dilema dari zona tersebut tuh memang sangat luar biasa histori tersebut ketika waktu saya ingin bangkit atau ingin belajar lebih baik dan ingin membangun jiwa saya yang dulu sedang nggak karuan, itu ada dua alternatif di pikiran saya, Wak. Antara alur yang negatif dan alur yang positif. Coba dulu pernah saya mengalami hal yang memang ke negatif dulu. Ke negatif. Arti negatif bukan berarti kita macam-macam, tidak. Ke negatif di situ saya meninggalkan hal-hal yang memang dari nasihat saya tinggalkan karena nasihat-nasihat tersebut yang mereka arahkan itu tidak masuk sampai ke jiwa saya, cuma hanya sampai ke pikiran. Di situ saya berharap ada orang yang ingin membantu untuk merangsang jiwa saya yang mati dulu. Ya karena mungkin prosesnya lama juga kan dari perjalanan hidup tersebut. Akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan dengan satu orang yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Beliau memberikan salah satu support atau semangatnya ke saya sehingga saya punya keyakinan. Memang keyakinan itu tidak seperti orang lain. Saya cuma hanya mungkin sebutir biji selasi ya, kecil. Cuma ketika yakin itu saya pakai, saya bangkitkan jiwa saya dengan semangat, dengan kepercayaan, ya alhamdulillah, Wak. Akhirnya benar tadi yang Kang Nurdin ceritakan, rasa bergetarnya di hati. Jadi saya belum bisa membedakan tuh antara hati yang bergetar karena hidup dan hati yang memang sedang seperti apa. Asmara bukan? Saya bingung. Cuma di situ sangat luar biasa. Luar biasanya saya pakailah ucapan beliau, saya tekuni dalam hidup, saya yakin, seyakin mungkin tidak ada yang tidak mungkin kalau kita bersungguh-sungguh. Ya mungkin pada saat itu saya pernah ingat, kalau kamu misalkan benar-benar mencita-citakan untuk bangkit, tidak ada yang tidak mungkin. Pasti bisa. Akhirnya alhamdulillah, Wak. Tapi proses juga, tidak instan gitu kan. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang bisa satu ideologi, dengan orang-orang yang satu pemikiran. Pada saat ujian-ujian tersebut terjadi, Adedan itu lebih ke arah sendiri atau lebih ke arah ke keramaian? Saya dulu ke keramaian, Wak. Artinya ke keramaian saya coba ingin tahu kapasitas diri saya nih. Saya tidak menyendiri karena pada saat waktu itu saya menyendiri, saya pikir Bisa badan gila. saya Bisa gila. badan saya ini nggak bakal karuan. Karena apa? Banyak tekanan mungkin. Karena jiwa saya yang memang tertidur ya, bukan mati ya, tidur. Itu susah bangun. Itu susah bangun. Susah bangun mungkin. Nah, akhirnya saya bergaul dengan orang banyak di luar sana. Sehingga saya pelajari tentang pengalaman-pengalaman mereka, Wak. Ternyata semua orang itu punya pengalaman masing-masing. Akhirnya saya petik pengalaman si A, si B, si C, walaupun kita satu dunia pada masa itu. Nah, alhamdulillah saya bilang masalah saya ini segini kecil, lebih gede masalah mereka gitu. Tapi mereka kok bisa kuat? Ternyata saya berintrospeksi diri, akhirnya di situ mulai kerangsang. Ya mungkin jiwa yang tidur itu dia agak sedikit, bahasa Sundanya nyaring ya, nyaring. Nyaring lah lumayan. Nyaring itu kan bahasanya bangun enggak, ya setengah bangun lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mulai dari situ saya belajar pemahaman yang memang diberikan oleh, ya bisa disebut guru juga. Mulai bangkit, itu sangat luar biasa. Saya banyak menyendiri, mulai bergetar jiwa itu, kadang-kadang suka ada tergugah dalam hati, ingin bangun malam, Wak. Walaupun misalkan bangun malam itu bukan melaksanakan sholat, kadang-kadang merenung. Kalau ngomongin sholat sih bukan ahlinya, apalagi jauh. Cuma memang ketika perenungan di setengah tiga malam itu beda, Wak, dengan merenung
di pagi hari atau di siang hari itu menurut saya ya. Jadi lebih kerasa kesunyian gitu. Kesunyian itu meresap. Bisa menyentuh jiwa. Bisa menyentuh jiwa sehingga saya di situ sadar, menyadari ternyata tidak ada yang tidak mungkin kalau kita ya memang bisa untuk menggapai. Ya alhamdulillah. Ya maksudnya saya alhamdulillahnya bisa dipertemukan gitu Ya. dengan orang-orang yang satu pemahaman. Alhamdulillah. Demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan membawa manfaat, membawa edukasi, dan membawa keberkahan bagi kita semua. Dalam hal ini bahwa untuk menghidupkan jiwa itu alangkah baiknya kita itu ke arah mendekatkan diri kepada Allah agar jiwa ini benar-benar seolah-olah kembali. Jadi jiwa yang tertidur tersebut bukan berarti jiwa tersebut akan selamanya mati. Tergantung dari diri kita kemana kita membawa arahnya. Nah, mudah-mudahan bincang-bincang sejenak kita ini dapat memberikan edukasi bagi kita semua, dan ambillah manfaatnya, buanglah hal-hal yang buruk di dalam bincang-bincang kita. Dan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.